Martita Marivia Sansambera, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Kristus. Nah, pada kesempatan kali ini, saya mengajak teman-teman dan saudara-saudara sekalian untuk kita akan membahas tentang public speaking ini. Nah, sebelum masuk ke teknis atau bagian-bagian yang lebih dalam lagi, mari kita harus pahami mengenai apa sih public speaking ini dan apa tujuannya bagi kita. Nah, secara sederhana, public speaking ini adalah kemampuan menyampaikan pesan secara jelas, terstruktur, dan percaya diri di depan banyak orang, dan tujuannya adalah bagaimana melihat perkembangan atau kemampuan dalam diri seseorang untuk meningkatkan kepercayaan diri dan dapat menjadikan komunikator yang efektif atau pembicara yang efektif. Nah, untuk mencapai tujuan itu, kita harus mengetahui metode-metode apa yang harus kita lakukan. Nah, di sini ada beberapa metode yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, project based learning, di mana kita harus atau kita akan belajar melalui praktik yang nyata, dan yang menjadi fokus kita adalah bagaimana kita mengasah HOTS atau high order thinking skill agar kita bisa berpikir kritis dan analitis dalam menyusun sebuah materi. Nah, selain itu kita harus menggunakan prinsip 5C, yaitu critical, collaboration, creative, communication, dan confident. Karena dari tahapan ini kita dapat memulai dari pengenalan, penguatan, penerapan, hingga pengembangan materi secara mandiri. Nah, inti dari public speaking ini adalah komunikasi, dan kita harus mendefinisikan komunikasi ini sebagai proses penyampaian pesan yang dilakukan antara dua orang atau lebih agar dapat dimengerti. Nah, di sini ada berbagai jenis komunikasi yang dimulai dari public relation, dan kemudian komunikasi massa, dan kemudian komunikasi dakwah, di mana fokus dalam public speaking ini komunikasi dakwah yang bagaimana menciptakan pesan yang bermakna, etis, dan memiliki empati kepada pendengar. Kemudian dalam public speaking ini memiliki unsur atau simbol. Nah, dalam setiap komunikasi ada unsur-unsur penting seperti informasi atau pesan, komunikator atau pembicara, komunikan atau pendengar, dan media yang digunakan. Selain itu, kita harus peka terhadap simbol-simbol dalam public speaking ini yang dimana memiliki dua simbol. Yang pertama, simbol verbal seperti pemilihan kata dan intonasi suara, serta simbol nonverbal seperti gestur tubuh, ekspresi wajah, hingga penampilan seorang pembicara di atas panggung. Nah, kemudian dari unsur dan simbol ini dalam public speaking memiliki langkah-langkah dalam public speaking, di mana terbagi atas 3 langkah utama, yaitu yang pertama, persiapan. Di sini persiapan mencakup persiapan dari materi, mental dari seorang pembicara, dan pembicara itu harus mengenali audiens dan serta mengecek hal-hal yang akan dipresentasikan, dan kemudian harus dilaksanakan, di mana harus memanajemen waktu secara baik-baiknya, dan di mana pembicara harus menguasai vokal. Yang ketiga, pembicara harus mengevaluasi sebagai bahan berkelanjutan untuk dirinya, dan kemudian memiliki tips utama. Nah, di sini saya akan memberikan 3 tips dalam public speaking, yaitu yang pertama, pembicara harus memastikan materi menarik dan jelas, menggunakan hook di awal agar audiens terpikat. Yang kedua yaitu bangun hubungan, yang dimana lakukan kontak mata dan ajakan kepada audiens untuk berpartisipasi. Yang ketiga, gaya dan kepercayaan diri, di mana seorang pembicara harus melatih pernapasan dan gunakan gestur yang terukur atau terlihat tenang di hadapan pendengar. Di mana persiapan penting adalah hal yang penting untuk kesuksesan seorang pembicara. Melalui pembicara tersebut
memiliki persiapan materi fisik dan secara fisik dan materi. Dan persiapan penting selanjutnya adalah gunakan pakaian atau kostum atau busana yang sesuai dengan tema acara, dan pastikan materi yang seorang pembicara miliki harus memiliki pembukaan yang menarik dan isi yang aplikatif. Dan jangan lupakan 3 prinsip M, yaitu menarik, menghibur, dan menginspiratif. Yang terakhir itu selalu siapkan plan B atau cadangan alat bantu jika terjadi sebuah masalah atau kesalahan teknis. Nah, kunci keberhasilan seseorang pembicara ada pada tema atau judul yang menarik serta fokus pada tujuan utama setiap bagian dari presentasi. Nah, serta dapat mengelola waktu dengan baik untuk kalimat pembuka, isi, dan siap untuk tanya jawab. Ulangi kata kunci ini agar dapat diingat oleh audiens dan gunakan alat bantu visual atau audio yang mendukung, bukan malah mengalihkan perhatian dari audiens. Nah, di sini larangan-larangan dalam public speaking yaitu hindari hal-hal berikut. Yang pertama itu datang terlambat, dan kedua pembukaan yang membosankan, dan yang ketiga durasi yang terlalu lama atau dalam khotbah terlalu lama, atau terlalu banyak bercanda yang tidak relevan, dan jangan berdiri kaku, jangan berbicara dengan nada marah, dan yang terpenting adalah jangan hanya membaca slide yang ditampilkan. Slide hanyalah bantuan, dan menjadi seorang pembicara itu adalah menjadi fokus dari pendengar. Dan kesimpulan saya yaitu sebagai penutup dari materi ini, public speaking adalah kunci untuk menyampaikan pesan yang jelas dan membangun kepercayaan diri dari seseorang dan memberikan pengaruh positif, serta melakukan langkah-langkah selanjutnya itu seperti latihan secara rutin dan meminta umpan balik, serta harus merekam penampilan dari seorang pembicara dan terus mengevaluasi diri untuk perbaikan diri. Sekian dan terima kasih. Puji nama Tuhan.